kamu harus bertahan, Di. Di, sebentar lagi kita sampai ya, Di. Please, kamu harus bertahan, Di. Alhamdulillah ya Allah, Di, kamu masih bernafas. Di, sebentar lagi kita sampai ya, Di. Tolong kamu jangan tinggalin aku. Aku sama Freya masih butuh kamu, Di. Dan aku gak bisa ditinggalin sama kamu, Di. Kamu bisa, Di. Di, kamu bisa. Di. Rangga, tolong lebih cepat. Mas, tenang ya, Mas. Kita bentar lagi akan sampai. Saya yakin istrinya Mas masih bakal selamat. Di, kamu harus bertahan. Aku ada di sini, Di. Ya. Di, sedikit lagi kita sampai. Sabar ya, Di. Papa. Reject. Dimitri berani mereject telepon aku. Sekarang dia sudah berani seperti ini sama aku. Diandra, kamu betul-betul wanita perusak. Pembawa musibah, perempuan sial. Gara-gara kamu, putraku menjadi anak durhaka. Rangga, bisa lebih cepat lagi nggak? Mas, ini kita 5 menit lagi bakal sampai, Mas. Di, sebentar lagi kita sampai, Di. Bentar lagi. Bertahan, Di. Gue harus cabut menjauh dari sini sekarang. Mau kemana lo? Brengsek! Kemana lo? Gak ada jalan keluar lagi buat lo. Kasih gua! Ayo cepat bawa mereka. Pak Dimitri sudah perintahkan untuk bawa mereka ke pangkalan. Ayo cepat. Moga-moga Vivian beneran mau bantuin gue ya. Oke, sekarang waktunya gue cari Diandra. Semoga dia baik-baik aja. Tapi gila deh, gue gak habis pikir sama Papa. Bisa-bisanya dia ngomong gitu sama Mas Dim. Papa sampai mau nyelakain Diandra loh. Gak habis pikir gue. Udah hilang akal kayaknya bokap gue itu. Dan yang lebih gila lagi padahal Papa udah ngomong dia mau nyelakain Diandra. Gak habis pikir gue. Mas Dim juga gila. Tahu istrinya mau dicelakain, gak mau dicerain juga. Gak habis pikir gue sama dua-duanya. Emang bener ya. Buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Ngaco. Untung bukan bapak gue. Pokoknya jangan sampai dia kenapa-napa aja. Sampai dia kenapa-napa, gue gak akan tinggal diam. Gue harus ikutin dia. Kayaknya Diandra selamat deh. Tapi kondisinya gimana ya? Gue cek. Kamu harus bertahan, Dik. Tolong, aku gak bisa kalau harus hidup tanpa kamu, Dik. Perempuan itu selamat. Semua ini belum selesai. Belum selesai.
Dimitri, berani menantang papa kamu sekarang hanya demi perempuan gak tahu diri itu. Papa, gimana? Rasanya digituin sama anak kebanggaannya sendiri. Sakit hatinya, perih hatinya. Atau kayak ditabrak bulldozer. Diam kamu, Peter. Gak usah ikut campur. Pergi sana. Tenang aja, Pak. Aku nggak akan ngurusin urusannya Papa. Lagian juga aku kesini buat jenguk Mama, bukan buat ketemu Papa. Gak usah. Sana pulang. Setiap larangan Papa, itu kedengarannya di telinga aku tuh kayak perintah. Jadi, setiap Papa ngelarang aku, semakin akan aku buat hell. Ya udah kalau gitu aku mau jenguk Mama dulu ya. Baik, permisi Bapak Adam yang terhormat. Bapak? Mohon maaf, Bapak silakan tunggu di luar. Saya perlu masuk ke dalam, dok. Itu istri saya, dok. Saya perlu nemenin dia di dalam, dok. Saya mohon. Bapak, biarkan kami bekerja dulu. Kondisi istri Bapak harus dapat penanganan yang lebih cepat. Kalau Bapak ikut masuk, ini akan melemah. Peter kemana sih? Percuma dong aku ngikutin dia ke resort, dikerjain sama tuh bocil. Kalau ujung-ujungnya aku malah ditinggal sendirian kayak gini. Ini ada berita buruk, seburuk-buruknya berita ini yang paling buruk. Berita apaan? Ini Pak Adam, sama Bu Laras, sama Bu Diandra, sama Pak Dim kecebur di danau. Tenggelam. Terus? Ya, sekarang mereka dibawa ke rumah sakit. Ini kacau banget deh. Nih, itu acara family day sampai ditunda. Saya dengar dari karyawan sini loh. Tapi kalau bener apa yang dibilang sama Pak El tadi soal Tante Laras dan Om Adam, apa aku nyusulin aja ya ke rumah sakit? Ya aku kan harus tetap baik sama mereka. Ya biar gimana pun, kalaupun aku nikah nanti sama Jupiter, mereka kan calon mertua aku juga. Dan aku harus yakinin mereka kalau cuman aku satu-satunya menantu yang paling baik dan biar Diandra tersingkir dengan sendirinya dan gak ada harganya di mata mereka. Iya, bener aku harus ke rumah sakit sekarang. Loh. Ngapain lagi itu nenek lampir pelakor? Jangan-jangan mau pergi nyusulin ke rumah sakit buat mengganggu ketenangan rumah tangga Baginda Raja dan Bunda Ratu lagi? Atau malah mau merebut pangeran berkuda lumping dariku? Enak aja, tidak akan aku biarkan. Maaf. Suster, bisa hati-hati gak sih jalannya? Iya maafkan saya kebelet ini tasnya dipegang dulu nih dipegang. Aduh maaf dah. Terus ini ngapain saya yang harus pegang? Siapa tahu Jen, lagian kan saya nggak sengaja namanya orang kebelet saya. Ya kebelet sih kebelet, tapi kan jalannya bisa pakai mata, Sus. Kan belum tentu. Kalau kebelet itu biasanya gelap mata. Saya fokusnya langsung ke singgah sana tempat pembuangan terakhir. Ya udah sana. Ya udah emang mau pergi jangan diajak ngobrol terus dong. Tuh suster nyebelin banget sih. Kalau udah bisa aku pecat, pasti aku pecat. Kunci mobilku mana ya? Gak ada. Ini pasti ketinggalan di ruang tengah deh. Gara-gara tadi aku tabrakan sama si Super. Kenapa sih? Suster itu selalu aja nyusahin. Mana ya? Gak ada sih kunci mobilnya.
Harusnya di sini kan? Hah? Iya, nggak ada loh. Pak El! Ya, ada apa lagi nih? Celana kenapa? Pinggangnya ngapa? Sempit. Kemarin kan gua beliin yang nomor 31. Sempit bagaimana? Lu bukan gemuk lu, melembung. Pak El! Sebentar, ada bos manggil. Sebentar, mati. Waduh, Bu Melisa manggil. Mau ada apa nih? Jangan-jangan dia mau kencan kali sama gue nih. Apa jangan-jangan lagi sepi nih? Dia pengen ngajakin, ya pokoknya tahu deh. Gue mesti paranin nih. Tar. Sip, nih mulut yang penting nih. Jangan sampai dia buron. Kayak ikan bau. Asik. Dah, sip. Tunggu sayang. I love you, darling. Pak El! Ada apa sayang? Mamas datang nih. Ada apa bidadariku? Ngomong apa kamu barusan? Oh, begini Mbak Mel. Nggak usah malu-malu sekarang. Fair aja udah. Ya, kita kan punya perasaan yang sama nih. Dari nama kita aja kita mirip. Mel, ada L. Dan L. Ini jangan-jangan kode alam bahwa kita harus bersatu. Waduh, kok saya dihajar? Nggak sopan tau nggak? Masa? Lagian saya tuh panggil kamu ke sini buat bantuin saya untuk cari kunci mobil saya yang hilang. Jadi bukan untuk... Bukan! Oh, bukan ya? Kirain... Jadi udah nggak usah halu-halu. Iya. Cepetan kamu mau bantuin saya nggak? Iya. Atau saya bakal bilangin sama Pak Adam dan Pak Dimitri kalau kinerja kamu itu nggak bener. Kamu malah centil. Mau kamu dipecat? Enggak, siap. Saya siap. Jangan sampai dipecat, nggak bisa beri beras. Ya udah makanya cari dong. Iya, saya cari. Iya. Mana nyarinya? Aduh. Aduh, kok didorong sih? Kamu tuh niat nggak sih bantuin saya? Dia niat. Ya udah cariin. Ini mendadak beginiin diri. Ya udah cari cepetan. Aduh, di mana kuncinya? Naruhnya di mana? Di sini kali ini. Maaf. Aku berhasil menghambat si nenek lampir pelakor ini untuk datang ke rumah sakit.